Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm ba'dal asr 23 Juni 2022 bertepatan dengan 23 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Syarah Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadisun mursal. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi matan dari hadis mauquf. Taqabbalu hafizakumullah. Bismillah. Qala al-Baiquni rahimahullah, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zugin. Qala al-Baiquni rahimahullah, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zugin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Baiquni rahimahullah, wa ma adaftahu illa al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zugin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-Baiquni rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu illa al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu illa al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila ashabi min qawli wa fi'lin fa huwa mawqufun zugin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu illa ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zugin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-Baiquni fi mandumatihi, wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Fahada huwa at-ta'rif, definisi yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Maka maknanya wa mursalun, hadis mursal itu di antaranya as-sahabiyyu saqatun, di mana
terjatuh dari periwayatan sahabat kepada Nabi, sehingga dohirnya berkata seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi, maka terjatuh sahabi padanya. Maka ini definisi dari mursal. Dan asal dari mursal min haitsu al-lughah adalah mengirimkan ataupun meneruskan. Itu makna dari segi lughah. Seperti ucapan Allah Jalla wa Ala, alam tara anna arsalna syayatina alal kafirin. Maka maknanya dilepaskan begitu saja. Ini dari segi lughah. Adapun dari segi istilah, maka definisi yang terpilih dari banyak definisi hadis mursal adalah ma rafa'ahu tabi'iyun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Definisinya dari segi istilah, hadis mursal adalah ma rafa'ahu tabi'iyun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini diketahui ma di sini bukan ma nafiyah dan bukan ma masdariyah. Ma di sini adalah ismun mausul bermakna yang alladhi. Ma rafa'ahu tabi'iyun, yang mana seorang tabi'i rafa'ahu maknanya mengangkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah hadis mursal. Maka kalau begitu hadis mursal termasuk hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Jawabnya termasuk hadis yang dhaif. Karena di sini ma rafa'ahu tabi'iyun ila Nabi. Seorang tabi'i, yang mana definisi dari tabi'i adalah mereka dari murid-murid para sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, lalu mengatakan dari Nabi, maka di sini jelas terputus. Maka jika kita kembali kepada An-Nazm, ucapan dari Al-Baikuni itu sendiri, maka dia mendefinisikan wa mursalun minhu sahabiyus saqat. Maka hadis mursal itu adalah as-sahabiyus saqat, di mana ada seorang sahabi yang dijatuhkan. Maknanya seorang tabi mengatakan dari Nabi. Maka ini gambaran dari mursal. Adapun makna tabi'i di dalam matan ma rafa'ahu tabi'iyun, maka tabi'i di sini secara mutlak, baik dia tabi'i kabir seperti Sa'id ibnul Musayyib, ataupun dia mukhadram seperti banyak dari para mukhadramin seperti Amr ibni Uwais, maka dia adalah tabi'i kabir di tabaqah ats-tsaniyah. Dan juga Sa'id ibnul Musayyib, tabi'i kabir di tabaqah ats-tsaniyah. Dan juga contoh yang lain Sa'sa'ah ibnu Sauhan, maka dia tabi'i kabir. Dan juga contoh yang lain Silah ibnu Zufar al-Abasi,
maka dia tabi'i kabir. Maka semuanya di sini mereka adalah di tabaqah yang kedua. Silah ibnu Zufar, tabi'i kabir, dan Sa'sa'ah ibnu Sauhan, tabi'i kabir sekaligus mukhadram. Maknanya dia di zaman Nabi, namun bukan seorang sahabi. Dan begitupun Amr ibnu Aus, seorang tabi'i kabir, dan juga Sa'id ibnu Musayyib, seorang tabi'i kabir. Kemudian mereka jika menyebutkan anin Nabi, maka di sini dinamakan mursal karena mereka tidak meriwayatkan dari Nabi, meskipun bisa jadi sezaman dengan Nabi, namun mereka masih kecil. Kemudian contoh yang lain lebih turun di bawah mereka, yang di tabaqah ketiga misalnya, dari kelompok tabi'i al-mutawassit, seperti siapa? Al-Hasan ibnu Abil Hasan, yang masyhur dengan Al-Hasan Al-Basri. Maka Al-Hasan Al-Basri lebih di bawah daripada Sa'id ibnu Musayyib dari segi usia. Maka periwayatannya kepada Nabi jelas tidak mendengar dari Nabi. Maka jika Al-Hasan Al-Basri mengatakan dulu Nabi demikian, berkata Nabi demikian, berarti hadisnya mursal. Dan begitupun contoh yang lain Muhammad bin Sirin, yang mana dia pun di tabaqah yang ketiga, sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri, di tabaqah yang ketiga, di bawah dari tabaqah yang kedua Sa'id ibnu Musayyib. Maka jika berkata Muhammad ibnu Sirin dari Nabi, berarti hadis yang mursal. Dan begitupun yang lebih turun lagi di tabaqah yang keempat. Dan di tabaqah yang keempat adalah tabaqah at-tabi'i shaghir, lebih kecil lagi dari Muhammad ibnu Sirin dan Al-Hasan Al-Basri. Maka di sini masuk kepadanya Qatadah ibnu Di'amah di tabaqah yang keempat. Dan Imam Az-Zuhri, siapa namanya? Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan begitupun Mujahid ibnu Jabr